Kita mulai pelajaran kedua. Kebijaksanaan yang diperlukan dalam pemilihan yang benar. Kita harus mempersiapkan kemampuan pengambilan keputusan yang benar. Barulah dapat melakukan pilihan yang tepat. Apakah seseorang setelah lahir langsung dapat mengambil keputusan? Haruslah melalui pembelajaran. Barulah dapat terbentuk kemampuan pengambilan keputusan dan dapat memilih dengan benar. Kemampuan pengambilan keputusan ini bergantung pada akal sehat dan kebijaksanaannya. Bila tidak ada kebijaksanaan dan tidak berakal sehat, maka ada kemungkinan bertindak secara gegabah. Seperti bunyi peribahasa, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan adalah kekesalan yang baru datang pada saat terakhir. Dari manakah belajar berakal sehat? Sekarang ini semua orang belajar dari membaca buku yang banyak. Apakah berakal sehat? Saat ini ada semacam penyakit yang bernama depresi. Dan banyak sekali orang yang depresi. Banyak membaca buku. Semakin membaca, semakin depresi. Ada seseorang anak yang baru berusia 5 atau 6 tahun membaca buku psikologi. Ternyata pada mulanya berkata kepada ibunya, "Mama, saya mau seorang adik." Akhirnya setelah selesai membaca buku psikologi, segera berkata kepada ibunya, "Mama tidak boleh melahirkan adik. Karena bila Mama melahirkan adik, Mama akan lebih tidak menyayangi saya." Apakah membaca buku adalah hal yang baik? Baik, tetapi harus melihat buku yang benar barulah baik. Melihat buku yang salah adalah kontaminasi. Teman-teman sekalian, segelas air bersih bila diteteskan setetes cairan tinta ke dalamnya, baru 1 detik cairan tinta sudah menyatu ke dalam air bersih. Maka kamu harus menghabiskan berapa detik barulah dapat mengembalikan ke kondisi bersih seperti semula. Kemungkinan harus menghabiskan waktu 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Sehingga bila pemikiran anak telah terkontaminasi, maka kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk membersihkan kontaminasi. Saat Guru Chai berbincang dengan rekan-rekannya, mendengar mereka mengatakan ada beberapa pertunjukan hiburan yang sangat lucu. Mereka tertawa sampai terbahak-bahak dan berkata kepada mereka, "Kalian lihatlah, pembawa acara itu sedang mengorek rahasia orang lain, menjadikan orang lain sebagai bahan lelucon. Apakah kalian merasa yang dilakukannya benar?" Tentu tidak benar. Sehingga kamu merasa sangat lucu dan anakmu yang berada di samping juga ikut tertawa, tidak tahu benar atau salah. Dia melihat ayahnya sangatlah lucu, maka berbuat seperti ini adalah benar. Secara perlahan, anak-anak akan meremehkan perkataan orang lain yang sembarangan membuat lelucon.
Saat kamu mengetahui perkataannya tidak mempunyai tata krama, untuk merubahnya kembali sangatlah lelah. Demikian juga pengaruh televisi dan buku-buku yang tidak benar. Ada sebuah buku yang sangat laris, yaitu Poor Dad, Rich Dad, Ayah yang Miskin dan Ayah yang Kaya. Seharusnya ada orang yang pernah membacanya. Ada satu orang tua yang setelah membacanya sangatlah senang, menghampiri dan berkata kepada guru, "Guru Chai, buku ini sangat sungguh efektif. Dia dapat membuat putri saya yang malas dalam waktu sekejap berubah menjadi putri yang rajin." Dia berkata kepada putrinya, "Putriku, bantu saya mengepel lantai, kamu dapat 2 yuan. Jemur baju, dapat 2 yuan. Cuci piring, dapat 3 yuan." Sebenarnya putrinya sangat malas, tiba-tiba berubah menjadi sangat bersemangat. Berubah menjadi bekerja tanpa kena lelah. Apakah ada hasilnya? Nah, lihatlah, obat yang berdosis tinggi selalu mujarab. Begitu flu dan pilek, langsung disuntik, minum obat, dalam 5-10 menit akan terlihat hasilnya. Orang zaman sekarang sangat menyukai obat yang mujarab, sehingga banyak sekali orang yang akan tertipu oleh para penipu ulung. Hubungan pasangan suami istri yang sudah tidak baik selama 10-20 tahun. Akhirnya orang-orang mengatakan padanya untuk segera membakar uang kertas sembahyang. Dengan melakukan hal tersebut, dijamin hubungan mereka akan berubah menjadi baik. Karena sangat berharap untuk mendapatkan hasil yang mujarab, bahkan tidak mempertimbangkan kalimat dingin sehari tidaklah cukup untuk membekukan air sungai sedalam 3 kaki. Yang artinya, kemelut itu telah berlangsung beberapa waktu yang lama. Apakah masuk akal? Orang yang tidak berpikir dengan akal sehat sangat mudah untuk ditipu. Sebenarnya, hati manusia yang seperti ini tidak mengikuti hukum alam. Mengapa saat pilek bisa ada lendir? Hal ini terjadi disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh sedang melawan virus tersebut. Lihatlah, apakah rongga hidung kita akan terinfeksi? Saat virus ini menyerang, sistem kekebalan tubuh segera melakukan pertahanan. Sewaktu pilek, ketika lendir mengalir keluar, itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Berarti sistem kekebalan tubuh sedang bekerja. Bila terserang pilek, segera makan antibiotik pasti akan membunuh virusnya, bersamaan juga akan merusak sistem kekebalan tubuh kamu. Bukan hanya merusak sistem kekebalan tubuh, bahkan semua kuman baik yang ada di dalam lambung dan usus juga dibasmi. Jadi, setelah anak makan obat dan disuntik, bagaimana kondisinya? Yang
lebih jelasnya, kedua pipinya akan menyusut. Kemudian setelah 1-2 minggu menjadi tidak begitu berselera makan. Sehingga kamu memberi anakmu obat tersebut, sistem kekebalan tubuhnya terus melemah. Kondisi seperti ini akan membentuk pola yang buruk. Akibatnya, asalkan ada virus pilek, dijamin kamu akan membawa anakmu ke dokter. Maka hal seperti ini harus terjadi sampai kapan? Dan berapa banyak uang yang harus kamu habiskan? Jadi, kita harus memahami penyebab penyakitnya. Jangan langsung mengkonsumsi obat yang mujarab. Setelah lewat 1-2 minggu, orang tua ini datang mencari guru lagi. Raut wajahnya tidak begitu bagus. Dia mengatakan, "Guru Chai, telah terjadi masalah." Maka guru bertanya, "Apa masalahnya?" Dia berkata, "Hari ini saya berkata kepada putriku, 'Mama sangat lelah. Kamu bantu Mama untuk menjemur baju yang telah dicuci. Mama akan berikan kamu 2 yuan. Putriku menjawab, "Hari ini saya juga sangat lelah. Saya tidak mau mendapatkan uang ini lagi." Seketika mamanya merasa was-was. Obat ini telah menghasilkan efek sampingnya. Para orang tua sekalian, apakah keluarga merupakan tempat untuk membahas keuntungan? Bukan. Keluarga adalah tempat untuk mengajarkan kontribusi. Keluarga adalah tempat untuk mengajarkan bersyukur. Keluarga adalah mengajarkan pengenalan tugas, mengerti untuk melakukan tugasnya, mengerti untuk melakukan ajaran berbakti. Sehingga kita harus ada pengambilan keputusan yang mempunyai kebenaran. Kamu barulah dapat menolak pengetahuan tidak benar yang ada di dalam buku-buku, barulah dapat mencegah anak terkontaminasi. Baiklah, maka kita melihat lagi. Sebenarnya harus mempelajari buku-buku yang mana dan pengajaran yang mana barulah dapat benar-benar membangun akal sehat. Kita harus lebih maju selangkah untuk memikirkan pertanyaan ini. Ada seorang psikolog di usia 40 tahun menulis sebuah buku. Di usia 60 tahun menulis lagi sebuah buku. Nah, kita harus melihat buku yang mana? Yang 60 tahun. Mengapa? Karena penuh dengan pengalaman. Pengalaman dibagi menjadi pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk. Apakah penuh dengan pengalaman buruk juga harus dipelajari? Apakah orang yang hidup semakin tua akan semakin berkebijaksanaan? Belum tentu. Masyarakat adalah sebuah tempayan atau tempat yang dapat mencemari atau mempengaruhi. Teman-teman sekalian, orang yang berusia 20 tahun lebih polos ataukah yang berusia 40 tahun lebih polos? Jarak kepolosan lebih dekat dengan kebijaksanaan ataukah
jarak kerumitan yang lebih dekat. Banyak sekali hal yang kamu merasa itu benar, tetapi pada kenyataannya adalah salah. Harus dengan jelas dan sangat memahami. Kehidupan kamu barulah dapat berjalan dengan benar. Bila telah salah bertaruh, kehidupan manusia tidak bisa kembali lagi. Sehingga harus berhati-hati, harus sangat bersungguh-sungguh dan berwaspada. Bila kamu hanya mempercayainya, kemungkinan benar. Dan memberikan kehidupanmu sebagai taruhan, bahkan kebahagiaan anakmu nantinya juga kamu pertaruhkan. Hal ini terlalu berbahaya. Tidak boleh langsung mempercayai apa yang dikatakan orang, karena semua perkataannya masih belum dapat membuktikan sebuah nilai kebijaksanaan. Juga tidak dapat dibuktikan adalah sebuah nilai kebenaran. Dan kebudayaan tradisional telah melalui sejarah pembuktian manusia yang umum selama ribuan tahun. Semuanya merupakan kebenaran yang sebenarnya. Kebijaksanaan orang bijak adalah melampaui batas ruang dan waktu. Mari kita melihat 4.500 tahun lalu. Sebagai manusia, sepenuhnya harus berbakti. Setelah 4.500 tahun kemudian, perlukah berbakti? Perlu. Jadi inilah yang disebut melampaui batas waktu. Kebudayaan Timur memerlukan rasa berbakti. Bagaimana dengan kebudayaan Barat? Orang Barat yang mendengar pendidikan berbakti, bagaimana batinnya? Manusia pada awalnya sifat dasarnya adalah baik. Setelah mereka mendengarnya akan sangat senang. Kami di Australia membuka kelas pelajaran di Jekui. Ada banyak sekali kalimat di Jekui merupakan perilaku moralitas yang dilakukan oleh orang bijak. Seperti bangun memberi salam kepada orang tua, sore adalah melaporkan kegiatan agar ada ketenangan. Hal ini telah dilakukan oleh Raja Chongwen dan juga dari kehangatan pada musim dingin memberikan kesejukan pada musim panas. Ini juga telah dilakukan oleh Huang Xiang pada dinasti Tong Han. Sehingga setiap kali saat sedang membacakan setiap kalimatnya, selalu membicarakan cerita-cerita ini berulang-ulang. Kami duduk di belakang melihat penduduk Australia setempat yang duduk di depan menganggukkan kepala mereka perlahan. Kami juga sangat aneh akan apa yang mereka pikirkan saat mereka menganggukkan kepala. Setelah selesai pelajaran, mereka duduk berkeliling dan melakukan diskusi. Teman-teman Australia mengatakan, menjadi manusia sudah seharusnya berperilaku seperti ini. Jadi, berbakti melampaui batas waktu, melampaui batas ruang. Kebenaran yang seperti ini
barulah layak menggunakan nyawa kita yang pendek untuk bersungguh-sungguh mengejarnya, bersungguh-sungguh mendalaminya dengan benar. Saat kita memiliki kebijaksanaan, maka dapat melakukan pilihan yang benar. Teman-teman sekalian, di dalam memilih ada sebuah pilihan yang sangat penting, yaitu memilih pemikiran dan memahami pemikiran tersebut. Itulah yang disebut dengan memilih pikiran. Mengapa pemikiran dan pemahaman begitu penting? Pemikiran menentukan perilaku kamu. Perilaku menentukan kebiasaan kamu. Kebiasaan akan membentuk karakter seseorang, dan karakter menentukan nasib seseorang. Sehingga, apakah seseorang dapat bahagia? Dapat dilihat dari mana? Pemikiran. Guru saya akan sering bertanya pada temannya, apakah kamu keturunan orang yang berbudi luhur? Bila seorang anak sejak kecil tumbuh besar di Amerika, kedua orang tuanya adalah orang timur. Setelah dewasa, kita dapat menjamin darahnya pasti adalah darah timur. Bagaimana dengan pemikirannya? Yang penting itu pemikiran ataukah darah? Darah tidak akan mempengaruhi kehidupan kamu. Pemikiran dapat mempengaruhi setiap tutur kata dan perilaku kamu. Jadi, untuk menjadi manusia harus menitik beratkan hakikatnya. Tidak boleh menitik beratkan pada bentuknya. Sekarang ini, marilah kita mengamati apakah pemikiran kita adalah pemikiran keturunan orang yang berbudi luhur. Masyarakat sekarang ini, di antara manusia akan sering terjadi konflik. Konflik antara ayah dan anak, konflik antara saudara, konflik antara suami dan istri. Banyak sekali pengadilan yang semakin dibangun semakin besar. Mengapa? Konflik berubah menjadi banyak. Mereka tidak sanggup menanganinya. Organisasi dengan organisasi juga sama. Kita lihat ada banyak sekali organisasi yang saling menyerang, saling mengkritik. Bagaimana antara negara dengan negara? Hari ini membaca koran, bila kamu tidak melihat adanya peperangan, kamu akan merasa sangat terhibur. Hampir setiap hari selalu ada terjadi peperangan. Teman-teman sekalian, konflik-konflik ini adalah akibat. Kita setiap hari melihat akibat-akibat ini akan mengeluh. Apakah berguna? Tidak berguna. Seluruh dunia sama seperti 1 hektar tanah. Padi yang sekarang tumbuh semuanya bengkok dan
tidak lurus. Apakah kamu mau marah besar dengan padi-padi ini? Setelah marah untuk waktu yang lama, apakah dia akan tumbuh dengan baik? Tidak tumbuh dengan baik. Kemungkinan setelah dimarahi, dia langsung mati. Orang yang sadar akan takut dengan akibat. Orang yang sadar akan menemukan penyebabnya. Orang yang bingung hanya akan takut akibatnya. Sehingga saat kita khawatir kondisi badan saya akan tidak baik, khawatir nantinya anak akan tidak berbakti, khawatir ini dan khawatir itu, tidak ada membantu sedikit pun. Kita harus menemukan sumber konflik antara manusia dengan manusia dan antara negara dengan negara. Menangani dari akar masalah barulah dapat menyelesaikan masalah. Akar masalah akan terletak pada pemikiran. Pemikiran manusia sekarang ini pada umumnya adalah mengutamakan diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri, yang pertama dipikirkan adalah siapa? Diri sendiri. Sehingga dapat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Saling bersaing. Persaingan lebih meningkat lagi akan berubah menjadi apa? Perjuangan. Perjuangan meningkat lagi. Peperangan. Peperangan meningkat lagi. Hari kiamat. Teman-teman sekalian, sekarang ini kamu melihat peperangan, dapatkah berdiri di tengah dan mengatakan, jangan berperang lagi? Dapatkah diselesaikan? Mengapa ada peperangan? Di manakah sumbernya? Pemikiran dan sikap orang akan dikembangkan pada perilakunya. Menjadikan diri sendiri sebagai yang utama sebenarnya adalah keegoisan. Teman-teman sekalian, sekarang ini kamu mendapatkan sebuah coklat yang enak. Siapakah orang yang pertama sekali kamu pikirkan? Dalam pelajaran kali ini, Guru Chai mendapatkan 3 buah jawaban. Duduk di barisan depan, ada seorang anak muda berusia 30 tahun. Dia mengatakan, segera memakannya. Dia sungguh sangat jujur. 2 baris di belakang, ada seorang perempuan, 49 tahun. Dia mengatakan, disimpan untuk anaknya. Lebih belakang sedikit, ada seorang senior yang berusia 60 atau 70 tahun. Dia mengatakan, sisihkan untuk orang tuanya. Teman-teman sekalian, yang mana yang mempunyai pembinaan kebudayaan? 30 tahunan atau 40 tahunan? Ataukah 60 tahunan? 60 tahunan. Tetapi yang berusia 60 tahunan kemungkinan tidak mengenal tulisan. Orang yang berusia 30 tahunan kemungkinan lulusan sekolah tinggi. Sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan tidak menunjukkan dia berkebudayaan, tidak menunjukkan dia semakin mengerti dalam menjadi orang. Guru Chai sering berkata kepada anak-anak,
Apakah lulusan sekolah tinggi berkebudayaan? Mereka segera mengatakan, ada. Guru berkata, tidak berbakti kepada orang tua, apakah berbudaya? Mereka mengatakan tidak. Guru mengatakan, lulusan sekolah tinggi dan tidak berbakti kepada orang tua, apakah berbudaya? Mereka tidak dapat menjawabnya. Kebudayaan yang sebenarnya dan pembinaan moralitas dalam sekejap sudah dapat terlihat hasilnya. 30 tahunan, pemikiran yang pertama memikirkan diri sendiri, sehingga egois. 40 tahunan, memikirkan anak. Benarkah? Manusia sekarang bersemangat. Benar. Seandainya kembali ke 200 tahun lalu, maka kamu jangan berkata seperti ini. Kamu akan ditertawakan orang. Orang lain akan merasa kamu tidak bijaksana. Karena saat kamu mendapatkan makanan enak adalah diberikan kepada anak dulu, kamu telah memberikan contoh yang salah pada anak. Dia akan berpikir, siapa yang paling penting? Saya yang paling penting. Kamu telah menumbuhkan keegoisannya. Tetapi, bila coklat ini kamu berikan kepada kakek dan nenek, anak yang di samping melihat kakek dan nenek tertawa begitu senangnya, dia akan sangat terharu kamu telah memupuk ajaran sebagai seorang anak. Contoh kasus tadi, kita juga harus merenungkan dengan baik. Bila kita sangat egois, maka bukanlah keturunan orang yang berbudi luhur. Keegoisan adalah kebanyakan terpengaruh kapitalisme modal dan utilitarianisme atau manfaat dan keuntungan. Teman-teman sekalian, ada berapa banyak orang yang mendapatkan pengaruh utilitarianisme dan angkanya masih terus bertambah. Teman-teman sekalian, bila terus menambah, apakah konflik masyarakat dapat terselesaikan? Tidak dapat. Ingin melakukan penyelesaiannya yang mendasar, dari manakah menanganinya? Mulai dari pemikiran manusia. Kita sering mengatakan, peperangan mungkin tidak akan mengena pada diri saya. Hari kiamat juga belum tentu saya melihatnya. Apa pemikiran banyak orang terhadap hari kiamat? Merasa beberapa buah bom telah meledak, bumi telah hancur, disebut hari kiamat. Sebenarnya hidup yang bagaikan mati semakin menderita. Kehidupan yang bagaimana yang akan membuat orang hidup bagaikan mati? Anak di luar melakukan bermacam-macam kejahatan. Setiap hari orang tua akan khawatir dan ketakutan. Sungguh hidup lebih menderita daripada mati. Saat perbuatan moralitas telah semuanya merosot, maka hari kiamat yang sebenarnya telah tiba. Di Sichuan ada seorang anak yang berusia 13 tahun memasak nasi untuk ayahnya. Setelah ayahnya makan,
langsung mati mendadak. Keluarganya sangat miskin, tidak ada uang untuk memeriksa mayat, maka langsung dikubur. Setelah beberapa saat memasak nasi untuk ibunya. Setelah makan, ibunya juga meninggal. Dikuburkan bersama dengan ayahnya. Dia pergi menyembahyangi orang tuanya. Setelah selesai sembahyang, dia sangat tidak sabar, segera membuang nasi dan sayurannya ke dalam tong sampah. Setelah bibinya melihat dia, di dalam hatinya tumbuh pertanyaan. Mengapa anak ini tidak ada sedikit rasa hormat terhadap orang tuanya? Akhirnya anak ini berjalan mendekati dan bertanya, apakah ayah dan ibu saya ada membeli asuransi? Setelah bibinya mendengar, ia merasa curiga dan segera melapor polisi. Setelah pemeriksaan, sungguh dialah orang yang telah membunuh orang tuanya. Mengapa? Nilai asuransinya itu baru 10.000, tidak banyak. 2 buah nyawa sudah hilang. Mengapa dia mau mengambil uang asuransi? Karena mau membeli sebuah telepon genggam. Teman-teman sekalian, kuatkah kekuatan nafsu keinginan? Kuat. Nafsu keinginan membuat kehilangan akal sehat. Jadi, apakah kita mengajari anak untuk menumbuhkan keinginannya, ataukah menumbuhkan perilaku moralitasnya? Perbedaannya akan sangat banyak. Bila kamu membimbing dan mengajari anak adalah agar dia mengerti akan ajaran berbakti, mengerti untuk melakukan tugasnya sendiri, maka belajar merupakan semacam tanggung jawab baginya. Dia merasa belajar adalah agar orang tuanya tidak khawatir. Ini adalah menumbuhkan perilaku moralitasnya. Misalkan dia belajar dan kamu mengatakan, bila hari ini kamu mendapatkan 3 besar, maka akan membawanya makan di McDonald. Setelah di sekolah menengah pertama, bila dia mendapatkan juara 3 besar, maka akan membelikannya 1 unit kamera digital. Saat ujian masuk universitas, bila diterima, akan membelikannya 1 unit komputer. Saat kita membimbing anak dengan seperti ini, adalah sedang menumbuhkan keinginannya. Dia tidak ada melihat kewajibannya. Yang dia inginkan adalah keinginannya. Jadi, ada seorang anak yang melakukan ujian masuk sekolah menengah atas dan telah diterima. Maka berkata kepada orang tuanya, ayah, ibu, kalian harus membelikan saya beberapa buah baju yang mempunyai merek ternama. Orang tuanya bertanya-tanya, mengapa berkata demikian? Dia berkata, karena saya telah mendapatkan beasiswa, maka kalian telah menghemat begitu banyak biaya. Karena dia diterima, jadi orang tuanya tidak perlu membiayainya lagi. Sehingga dia merasa sangat berjasa, telah membantu orang tua menghemat begitu banyak uang. Seharusnya
orang tua harus memberikan balasan kepadanya, membantu dia membeli beberapa buah baju. Setelah orang tuanya mendengar, bagaimana batinnya? Mengapa anak mempunyai perilaku semacam ini? Selalu menggunakan barang untuk memotivasi anak. Dalam mengajari anak, dia bermaterialistis, akan sangat egois. Ternyata akan menyesal sekarang ini. Mengapa awalnya harus berbuat seperti ini? Kita tidak berharap adanya perbuatan tercela. Maka seharusnya dimulai dari diri sendiri. Banyak orang yang akan merasa masyarakat sekarang ini telah berubah seperti ini. Saya berbuat seperti apa lagi? Kemungkinan juga tidak ada gunanya. Pemikiran kita yang seperti ini, apakah ada membantu keluarga dan masyarakat? Tidak ada. Pemikiran yang seperti ini, apakah masuk akal? Tidak masuk akal. Kita jangan memandang rendah kekuatan sendiri, ketulusan hati, dan perilaku moralitas seseorang yang bersungguh-sungguh dapat menyadarkan sifat dasar baik manusia yang ada di sekelilingnya. Raja Sun di zaman dulu merupakan orang yang sangat berbakti. Pembinaannya sangat baik. Walaupun orang tuanya sangat galak padanya, tetapi dia tetap melakukan ajaran berbaktinya. Karena dia mengetahui orang tua membenci kita, kita tetap berbakti. Itulah bakti yang tinggi. Terhadap orang tua bukanlah berbisnis atau berdagang. Tidak boleh mengatakan hari ini orang tua galak kepada saya, maka saya tidak akan baik terhadapnya. Kita harus setiap saat mengingat budi orang tua dalam membesarkan kita. Harus membalas budi dan bukanlah berharap orang tua harus lebih baik terhadap kita. Karena berbakti adalah kewajiban seseorang. Karena Sun mempunyai perilaku yang seperti ini, sehingga rasa berbakti terhadap orang tuanya mengubah keluarganya. Karena dia membina diri, sehingga dapat mengatur keluarga. Karena perilaku moralitasnya membuat orang-orang perkampungannya sangat tersentuh. Semuanya mau mencontohnya. Bahkan semuanya berharap dapat menjadi rakyatnya, sehingga dia dapat memerintah negara. Setelah kaisar yang pada saat itu Raja Yao melihatnya sangat tersentuh, merasa memberikan dunia ini kepada orang seperti ini, rakyat akan bahagia. Sehingga masuk selangkah lagi, Sun akan dapat mendamaikan dunia. Teman-teman sekalian, saat kita benar-benar membina jasmani dan rohani kita, maka akan dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar terhadap keluarga dan masyarakat. Singapura mempunyai 2 pusaka negara. Yang pertama adalah mantan Perdana Menteri mereka, Lee Kuan Yew. Yang satunya lagi adalah seorang wanita yang bernama Xu Zhe. Dia sudah berusia 106 tahun. Sangat berbelas kasih terhadap orang lain. Juga sangat berbakti terhadap orang tua.
Dia sendirian menjaga 20 atau 30 lansia. Orang-orang tua ini lebih muda 20 atau 30 tahunan darinya. Semuanya berumur 70 atau 80 tahun. Rasa sayangnya ini telah membuat orang Singapura tersentuh. Bukan hanya membuat orang Singapura tersentuh, juga telah membuat semua orang di dunia tersentuh. Jadi, sebenarnya keinginan berkontribusi pada masyarakat dan dunia ini tidaklah begitu sulit seperti yang kita pikirkan. Asalkan meningkatkan ajaran moralitas dan pembinaan perilaku kita sendiri dengan baik, sudah bisa. Sehingga leluhur mengajarkan kita kemakmuran dan keruntuhan sebuah negara. Setiap orang yang biasa mempunyai tanggung jawab. Perilaku ini sangatlah penting. Orang yang berperilaku seperti ini semakin lama semakin banyak. Masyarakat ini akan dapat berubah. Pada abad 20 di tahun 70-an, ada seorang filsuf Inggris yang bernama Hang Enbi. Dia pernah mengatakan sebuah kalimat, untuk menyelesaikan masalah masyarakat abad 21, hanya ada 2 macam ajaran, yaitu pembelajaran Konfusius, Mencius, Gongmeng, dan Buddha Mahayana. Ajaran Konfusius dan Mencius ada di mana? Di Tiongkok. Apakah kamu yakin? Tiongkok adalah negara etika. Tetapi sekarang manusia dengan manusia bertemu sangatlah sungkan mengatakan apa kabar dengan membungkukkan badan 90 derajat. Di mana dapat terlihat Jepang dan Korea. Sehingga guru saya sangat khawatir akan satu hal. 50 tahun kemudian, Pengadilan Internasional akan melakukan sebuah gugatan, yaitu Konfusius adalah leluhur orang Korea ataukah leluhur orang Tiongkok? Teman-teman sekalian, akhirnya akan bagaimana? Hakim akan mengatakan menitik beratkan hakikat dan tidak menitik beratkan bentuk. Membiarkan kita melihat orang Korea sekarang yang menjalankan pengajaran Konfusius ataukah orang Tiongkok. Sampai akhirnya kita akan sangat bersedih. Yang disebut mengetahui rasa malu, itulah yang mendekati menjadi orang yang mempunyai keberanian. Kita harus menghargai ada leluhur yang begitu baik dan menghargai pengajarannya. Mengapa Profesor Hang Enbi berkata seperti ini? Tahun 1988, 75 pemenang hadiah Nobel mengeluarkan deklarasi bersama di Paris. Di dalamnya disebutkan, manusia abad 21 bila ingin tetap dapat bertahan hidup, maka harus kembali ke 2000 tahun lebih. Belajar dari kebijaksanaan Konfusius. Teman-teman sekalian, siapakah pemenang hadiah Nobel? Semuanya adalah orang-orang puncak dari setiap jenis industri.
Mengapa mereka dengan serentak menyebutkan masalah masyarakat masa depan pasti harus diselesaikan dengan pembelajaran Confucius dan Mencius? Sebenarnya, asalkan kita tenang, pasti akan dapat menemukan jawabannya. Mari kita melakukan analisa. Di manakah inti yang dikatakan pada pengajaran Confucius dan Mencius? Kebaikan dan kasih sayang. Di manakah inti dari ajaran Buddha Mahayana? Kebaikan dan kebajikan. Sebenarnya para orang bijak di bagian barat juga telah menyebutkan penyelesaian masalah masyarakat abad 21. Apa yang telah diajarkan orang bijak di bagian barat? Tuhan dan Yesus, persaudaraan yang universal. Ternyata semua telah diajarkan. Mengapa hal yang baik telah diajarkan namun masih berbuat hal yang buruk? Karena tidak mendengar perkataan orang tua. Kerugian sudah ada di depan mata. Tetapi saat pemikiran dan pengamatan orang kembali pada pengajaran orang bijak, maka masalah dapat berubah menjadi baik. Mari kita lihat niat yang baik dan mencintai, mengerti untuk saling membantu, lebih meningkat lagi, saling mencintai, maka dapat menciptakan dunia yang damai. Teman-teman sekalian, tanda damai dunia bukanlah digantung tinggi-tinggi di atas dinding. Saat seseorang benar-benar mempunyai rasa berbakti, dia benar-benar meletakkan rasa berbakti di dalam hati, dia melihat orang tua orang lain, apakah dia bisa hormat? Bisa. Sehingga di dalam Xiaojing disebut mengajari dengan berbakti, maka akan menghormati semua orang tua orang lain yang ada di dunia ini. Bila seseorang benar-benar mempunyai rasa berbakti menghadapi semua orang tua, dia juga akan hormat. Coba kita pikirkan. Hari ini kamu ada rasa berbakti, kamu duduk di bus umum dan melihat seorang nenek naik, apakah kamu masih akan duduk di sana? Kamu akan segera berdiri. Ini adalah ibu orang lain. Sangat berjerih payah segera membiarkan dia untuk duduk. Saat kamu melihat senior berjalan di jalan, sangat berbahaya dalam menyeberangi jalan, percayalah, kamu dengan sendirinya akan segera pergi memapahnya. Orang yang mempunyai rasa berbakti dan kebaikan ini dengan sendirinya akan membantu, mencintai, serta melindungi orang lain. Jadi, saat kita menghargai perilaku moralitas setiap orang, menghargai perilaku moralitas anak, secara perlahan seluruh masyarakat akan menunjukkan suasana harmonis. Sebenarnya adalah hari kiamat ataukah dunia yang damai? Kelihatannya sangat rumit. Tetapi kamu harus menganalisa hal dengan hati-hati.
selangkah demi selangkah, memilah seluk-beluknya. Akar masalah akan terletak pada pemikiran sesaat. Zaman sekarang sering membicarakan perencanaan profesi. Teman-teman sekalian, bagaimana kamu mengatur kehidupanmu? Kamu berharap bagaimana anak kamu mengatur kehidupannya? Saat anak egois, saat anak lebih menitik beratkan kenikmatan materi, dia akan berjalan di kehidupan yang bagaimana? Mari kita lakukan analisa. Saat kecil sangat bahagia. Apapun yang diinginkan, semuanya diberikan. Apa yang ingin dimakannya, semuanya diberikan. Pokoknya berkembang mengikuti kepribadiannya. Teman-teman sekalian, mengikuti kepribadian yang mana, manusia akan makan enak dan malas bekerja. Bila sejak kecil tidak diajari dengan baik, sifat yang baik akan berubah menjadi jahat. Banyak sekali kebiasaan buruk yang dimanjakan keluar. Para orang tua di Tiongkok melihat masalah ini dengan seksama. Mendidik anak agar tidak tumbuh kebiasaan-kebiasaan ini. Bila anak sangat bermewahan, malas, tidak hormat, apakah seumur hidupnya dapat diatur dengan baik? Tidak akan. Dan bila kebiasaan yang buruk sudah terbentuk, ingin membenarkan anak kembali sangatlah sulit. Dari kehidupan yang hemat berubah menjadi kehidupan yang mewah akan lebih mudah. Dari kehidupan yang mewah berubah menjadi kehidupan yang hemat akan lebih sulit. Kamu membiarkan masa kecilnya sangat senang dan bahagia. Apa yang diinginkannya semuanya diberikan. Menunggu sampai dia sudah terbiasa membelanjakan uang, maka akan sangat sulit diubah. Anak-anak muda sekarang ini yang berusia 10 atau 20 tahun masih belum berjalan masuk ke dalam masyarakat, menghabiskan uang lebih boros daripada orang yang mendapatkan uang. Kartu kredit telah dibuat beberapa lembar. Satu lembar ini sudah tidak dapat digesek, maka dibuat lagi yang baru. Orang timur pada zaman dulu akan merasa sangat malu bila berhutang pada orang lain. Anak muda sekarang ini adalah memikirkan cara agar dapat menggunakannya dulu, barulah dipikirkan. Sehingga ada banyak sekali anak muda yang masih belum berkecimpung dalam masyarakat, telah merusak dan menghancurkan kepercayaan masyarakatnya. Dia sangat penuh kemewahan. Seumur hidupnya akan menjadi budak dari materi. Bagaimana kalian mengetahuinya? Sungguh berkebijaksanaan. Sehingga tujuan ketekunan dia bukanlah demi berbakti pada orang tua, bukanlah demi menjaga anak istri, melainkan untuk memuaskan keinginan dia akan materi. Sebenarnya uang yang perlu dibelanjakan orang dalam sehari, makan, berpakaian, apakah banyak? Tidak begitu banyak. Tetapi
asalkan tercandu dengan pemborosan, maka tidak akan menghentikan godaan. Karena perlu membayar hutang, maka dia perlu lebih tekun ingin mengalahkan orang lain. Melihat orang lain selalu merasa adalah musuhnya dan saingannya. Sehingga seperti hidup di area perang. Kebanyakan cara hidup orang barat seperti ini. Pada awalnya di negara kita juga ada banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Kehidupan yang seperti ini, walaupun di masa tuanya mempunyai kehidupan material yang kaya, tetapi juga tidak akan bahagia. Baik, perencanaan profesi yang bagaimana barulah benar. Seorang anak sejak kecil mempunyai rasa baik dan mencintai. Dia telah mengumpulkan kebahagiaan dan memupuk kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Sehingga sejak kecil harus membina kebahagiaan dan mengumpulkan kebahagiaan. Saat muda, karena ada perilaku moralitas dan berkebijaksanaan, sehingga harus menciptakan kebahagiaan. Saat tua, berkah dinikmati saat tua. Ini barulah kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita lihat mengapa sejak kecil dapat memupuk kebahagiaan. Kamu jangan merasa anak yang usianya begitu kecil, kebahagiaan apa yang bisa dibinanya. Seperti bunyi peribahasa, ladang kebahagiaan bergantung dari penanaman di hati. Saat seorang anak sejak kecil dapat berpikir demi kepentingan orang lain, hatinya ini telah membina begitu banyak ladang kebahagiaan untuk kehidupannya. Dan dia mempunyai perilaku seperti ini, hal yang telah dipelajari juga pasti akan dikontribusikan pada masyarakat. Di usia pertengahan, menciptakan kebahagiaan masyarakat. Di usia tua, pasti akan menikmati kebahagiaan. Baiklah, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Salam Tizekui.